5 alasan mengapa rumah minimalis adalah kunci kewarasan ibu. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Rumah berantakan itu sebenarnya bukan cuma soal pemandangan mata yang sepat, tapi sudah masuk kategori ancaman stabilitas negara alias kewarasan kita para ibu. Bayangkan saja, baru juga buka mata, sudah disambut tumpukan cucian yang tingginya sudah menyaingi Gunung Fujiyama. Padahal niat hati mau meditasi ala ibu-ibu estetik di media sosial. Fenomena rumah penuh barang ini memang lagi jadi bahasan hangat. Bahkan ada artikel kesehatan yang menyebutkan kalau tumpukan barang di rumah berkorelasi langsung dengan hormon stres kortisol pada wanita. Makanya, punya rumah minimalis itu bukan sekadar mengikuti tren dekorasi kekinian, tapi adalah jalur ninja paling logis buat kita supaya tidak gampang meledak sebelum jam makan siang tiba. Alasan pertama kenapa minimalis itu kunci adalah karena semakin sedikit barang, semakin sedikit juga yang harus kita urus. Yang artinya, semakin sedikit pula energi, waktu, dan emosi yang terkuras setiap hari. Barang yang sedikit itu ibarat tamu yang sopan. Dia nggak banyak nuntut perhatian, nggak bikin kita bolak-balik klub, angkat, geser, dan berdebat batin. Ini dibersihin sekarang atau nanti ya? Ketika jumlah barang berkurang, aktivitas bersih-bersih jadi lebih cepat, lebih ringan, dan nggak terasa seperti kerja rodi yang nggak ada tamatnya. Rumah pun jadi lebih mudah dijaga tetap rapi, bahkan di hari-hari capek saat tenaga ibu rumah tangga tinggal sisa-sisanya. Minimalis akhirnya bukan cuma soal rumah kelihatan rapi, tapi soal mengurangi beban pikiran. Karena semakin sedikit barang yang harus diajak bicara, semakin banyak ruang buat kita bernapas, duduk sebentar, dan merasa tenang di rumah sendiri. Coba bayangkan kalau di atas meja hias ada 10 vas bunga kecil, 5 bingkai foto, dan 3 patung kucing keberuntungan. Itu artinya kita butuh waktu 15 menit sendiri cuma buat mengelap debunya. Bandingkan kalau mejanya kosong melompati pagar, cuma ada satu kunci motor. Sekali usap, langsung kinclong dan kita bisa lanjut rebahan sambil scroll video, masakan yang tidak pernah kita praktikkan. Kurangi pajangan itu krusial, karena debu tidak akan peduli seberapa mahal harga kristal yang kita beli saat diskon akhir tahun. Poin kedua, berkaitan dengan fenomena misterius, hilangnya barang di saat darurat yang sering bikin darah tinggi naik ke ubun-ubun. Rumah yang penuh sesak itu ibarat segitiga bermuda. Barang kecil seperti gunting kuku atau tutup botol susu bisa hilang secara gaib dan muncul setahun kemudian saat kita sudah beli yang baru. Dengan konsep minimalis, kita jadi tahu persis letak setiap sendok dan garpu, bahkan kita bisa mengambilnya sambil menutup mata atau sambil menggendong anak yang lagi tantrum. Logikanya sederhana saja. Makin sedikit barang yang kita punya, makin sedikit juga tempat persembunyian bagi para barang yang suka main petak umpet itu. Ketiga, rumah minimalis itu secara otomatis memangkas anggaran belanja yang biasanya bocor halus karena lapar mata di toko perabotan. Ibu mana yang tidak tergoda? Lihat wadah plastik warna-warni yang katanya bisa bikin kulkas rapi, padahal ujung-ujungnya cuma memenuhi lemari dapur saja. Dengan prinsip minimalis, kita jadi lebih pemilih dan hanya memasukkan barang yang benar-benar punya fungsi nyata.
Bukan cuma karena lucu atau sedang promo beli 2 gratis 1, uang yang harusnya buat beli kotak penyimpanan yang tidak perlu itu bisa kita alihkan buat beli kopi atau perawatan wajah supaya kerutan akibat mengurus anak sedikit tersamarkan. Alasan keempat adalah tentang ruang gerak yang lebih lega, yang bikin suasana hati jadi tidak gampang sumpek atau merasa terhimpit. Bayangkan kalau di ruang tamu ada sofa raksasa, meja jati, peninggalan mertua, ditambah lagi tumpukan mainan anak yang tersebar seperti ranjau darat di mana-mana. Begitu kita beralih ke minimalis, setiap sudut rumah terasa bernapas, dan anak-anak pun punya ruang lari yang lebih luas tanpa risiko menabrak vas bunga mahal. Ruang yang lapang memberikan ilusi kalau hidup kita ini terkendali. Padahal ya, aslinya mungkin cucian piring masih menumpuk di dapur belakang sana. Terakhir, rumah minimalis itu membantu proses pengambilan keputusan yang biasanya bikin otak ibu-ibu berasap setiap harinya. Kita ini sudah lelah harus mikir mau masak apa, anak pakai baju apa, sampai cicilan apa yang harus dibayar duluan. Jadi jangan ditambah lagi dengan drama memilih baju dari lemari yang penuh sesak. Punya baju yang jumlahnya pas dan fungsional itu anugerah. Karena kita tidak perlu lagi berdiri 1 jam di depan lemari sambil meratapi. Nasib tidak punya baju, padahal pintunya saja sampai tidak bisa ditutup. Minimalis itu intinya adalah membuang kebisingan visual, supaya suara hati kita yang ingin istirahat bisa terdengar lebih jelas dan tenang. Memang sih, mengajak diri sendiri atau anggota keluarga buat hidup minimalis itu tantangannya lebih berat. Daripada menahan diri tidak beli seblak saat hujan melanda, kita sering merasa sayang mau membuang barang karena berpikir mungkin suatu hari nanti akan terpakai. Padahal hari itu tidak pernah datang sampai gajah bisa terbang. Mari kita refleksi sejenak. Apakah tumpukan barang itu benar-benar memberikan kebahagiaan atau malah jadi beban yang bikin kita gampang marah pada anak dan suami? Minimalis bukan berarti rumah harus kosong melompati pagar seperti gudang, tapi tentang menyisakan ruang buat diri kita sendiri supaya tetap bisa tertawa di tengah hiruk-pikuk urusan rumah tangga. Semangat buat kita semua para pejuang kewarasan yang sedang berusaha memilah mana kenangan dan mana sampah yang cuma bikin sempit ruang tamu. Tidak perlu langsung ekstrem membuang semua barang dalam 1 malam. Mulai saja dari 1 laci atau 1 sudut meja yang paling sering bikin emosi jiwa. Ingatlah kalau rumah yang rapi itu bukan buat pamer di depan tetangga, tapi buat menjaga agar senyum kita tetap tulus saat menyambut suami pulang kerja tanpa perlu teriak karena tersandung kabel. Jadi, kapan rencana mau mulai sortir isi lemari dapur yang isinya sudah seperti museum barang pecah belah itu? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!